Merangkai asa dari desa, menggapai harapan dari tanah tumpuan. Tanah yang pada masanya tersohor sebagai telatah para raja. Pijakan leluhur Nusantara jauh sebelum bangsa ini ada. Adalah Kabupaten Blitar, sebuah wilayah yang menjadi saksi hidupnya peradaban era Kerajaan Nusantara. Di Kabupaten seluas 1.500 km persegi ini, tersebar serpihan kebesaran kerajaan mulai Singosari hingga Mojopahit. Salah satunya di sebuah desa yang berada 30 km ke arah timur dari pusat kota Blitar, yakni Desa Plumbangan. Penamaan desa ini diambil dari sebuah bangunan suci, situs cagar budaya warisan leluhur Candi Plumbangan. Konon, nama desa ini juga disebut dalam naskah kuno para raton sebagai Lulumbang. Kini berabad-abad telah berlalu, Plumbangan berkembang menjadi sebuah desa yang terus bergerak mengikuti kemajuan zaman. Menjadi desa cerdas dan juga mandiri dibuktikan oleh Desa Plumbangan yang berada di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan pembangunan sumber daya manusia dan juga optimalisasi pelayanan publik. Namun tidak berhenti sampai di situ, desa yang berada di lereng Gunung Kawi ini juga terus mengoptimalisasi dan juga akselerasi segala potensi yang ada, baik di sektor UMKM maupun potensi wisata untuk menjadi desa wisata. Berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, sebagian besar wilayah Desa Plumbangan didominasi oleh lahan persawahan dan hutan. Gemah Ripalo Jinawi menjadi gambaran desa yang mayoritas warganya menggantungkan hidupnya melalui lahan. Suburnya tanah Desa Plumbangan adalah sebuah anugerah bagi 5.000 lebih warga yang mendiami wilayah ini. Bak Gayung bersambut, warga Desa Plumbangan memanfaatkan berkah yang diterima sebagai modal untuk membangun desa menjadi lebih baik, termasuk meningkatkan ekonomi mereka. Semangat untuk berubah menjadi desa berkembang menjadi motivasi bagi warga Plumbangan dalam berjuang membangun desa mereka. Kobaran semangat itu salah satunya dimiliki oleh Supingi, kepala desa yang telah menjabat sejak 2012 lalu ini dengan asa mengubah wajah desanya lebih baik. Meskipun bukan putra daerah, namun kecintaannya terhadap tanah Plumbangan membuatnya rela berjerih payah demi kemajuan Desa Plumbangan. Saya memang bukan putra daerah dari Desa Plumbangan. Kebetulan saya adalah dari Tulungagung yang ingin menikah dengan warga Desa Plumbangan, sehingga saya ketika itu masyarakat ingin menghendaki perubahan. Jadi dahulu dari desa masih berkembang, desa berkembang, bila desa sedang berkembang, sekarang menjadi desa mandiri, itu melalui proses yang panjang. Sehingga itulah harapannya dari warga Desa Plumbangan untuk membawa desa ini akan menuju yang lebih baik. Contohnya tahun ini, tahun 2023, Desa Plumbangan menjadi desa mandiri. Ke depan untuk supaya benar-benar mandiri, bagaimana peningkatan ekonomi, saya harus action, membangun potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga Desa Plumbangan.
Membangun desa berarti membangun masyarakatnya. Itulah prinsip yang diyakini Supingi dan seluruh aparat pemerintah Desa Pelumbangan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah fondasi dalam membangun desa dengan segala unsurnya. Untuk itulah Desa Pelumbangan mendasari pembangunan desa dari peningkatan kapasitas SDM terlebih dahulu. Salah satu hal yang dilakukan adalah mewujudkan pelayanan dasar yang memadai bagi masyarakat, baik dari sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga memaksimalkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Komitmen inilah yang akhirnya membawa Desa Pelumbangan menerima sejumlah penghargaan, salah satunya sebagai Desa Mandiri tahun 2022 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nanti ya sudah online, makanya apa? Desa Pelumbangan sudah menganggarkan jaringan internet masuk desa, masuk pelosok-pelosok desa sudah. Kemudian ditunjang oleh peralatan yang untuk mengakses kependudukan yang ada di dusun-dusun sehingga masyarakat akan lebih mudah. Itulah rohnya dana desa untuk kesejahteraan warganya, untuk mempermudah warganya dalam sesuatu hal, terutama yang berkaitan yang kecil aja adalah pelayanan kependudukan, ngurus akta kematian, ngurus akta kelahiran, merubah status, rubah KK dan sebagainya. Itulah nanti yang dilayani oleh relawan-relawan generasi milenial yang ada di dusun-dusun. Kula nuwun. Nggih, tegriya Mas. Mas ngapunten, badhe ngurus pecah kakak. Oh nggih, pinararian Mas. Nggih, amit Mas. Saya jenenge pecah kakak ki Mbak nggih. Nggih. Oh nggih, saged Mas. Langsung kula fotokopi riyen. Oh nggih, siap Mas. Jadi tidak mungkin sekarang ini generasi yang buta dengan Android, IT dan sebagainya. Makanya itu untuk mempercepat itu dibantu oleh generasi milenial yang berada di desa, relawan-relawan generasi milenial yang bisa mengakses tersebut. Mas, mriki Mas. Oh nggih Mas. Iki lek badhe ngurus secara online dengan telah nomor HP kali Gmail riyen. Oh nggih Mas. Secara online. Kesuksesan Desa Pelumbangan dalam membangun pelayanan dasar dan menjadi desa mandiri tidak lantas membuat perjuangan warga berakhir. Masih ada mimpi dan harapan besar yang ingin digapai oleh masyarakat Pelumbangan. Salah satunya membawa Pelumbangan menjadi desa wisata. Ini pendaftaran online sampun mlebet Mas, kanton ngantosi kode verifikasi lewat Gmail mengke teng HP jenengan langsung masuk Mas. Nggih, nggih. Setelah niku langsung ke kantor mawon terdesa langsung ready sudah. Berbekal potensi alam yang dimiliki, kini Desa Pelumbangan terus menata diri, menggali potensi wisata mereka dan melahirkan spot-spot wisata baru yang nantinya dijual ke masyarakat luas. Nah, contoh ini adalah hamparan sawah ini adalah potensinya Desa Pelumbangan karena Pelumbangan itu dikenal dengan desa yang gemah lipah lojinawi sehingga potensi yang utama adalah bertani. Makanya di hamparan inilah nanti di rencana program tahun 2023 akan dibangun wisata di sawah sambil tumpang sari lah istilahnya seperti itu untuk meningkatkan produktivitas daripada petani. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itulah gambaran pembangunan wisata di Desa Pelumbangan saat ini. Selain memanfaatkan lahan pertanian sebagai sumber perekonomian warga, keindahan persawahan ini juga mereka garap serius sebagai potensi wisata.
Wilayah Desa Pelumbangan yang sebagian besar merupakan lahan persawahan menjadikan mayoritas warga Desa Pelumbangan menggantungkan perekonomiannya di sektor pertanian. Namun indahnya lanskap persawahan di sini mendorong pemerintah desa menggarap potensi ini sebagai destinasi wisata. Membangun Pelumbangan sebagai desa wisata diawali dengan mengoptimalkan potensi yang ada, bukan mengeksploitasi. Warga desa mengoptimalkan harmoni dengan alam untuk meraup berkah. Potret keindahan desa yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, salah satunya adalah wisata hobi bernuansa alam yang dikelola dengan baik. Salah satu potensi wisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh Desa Pelumbangan adalah wisata pingkal atau pinggir kali. Wisata ini memanfaatkan aliran sungai yang melewati Desa Pelumbangan sebagai objek wisata kekinian bernuansa alam. Selain terdapat kafe, suasana sejuk dan juga asri khas pedesaan membuat tempat ini cocok bagi mancing mania untuk menghabiskan waktu. Wisata pinggir kali yang dikelola di Desa Pelumbangan ini cukup menarik perhatian para mancing mania di wilayah Kabupaten Blitar. Hampir setiap hari tempat pemancingan ini ramai dikunjungi, terlebih saat akhir pekan. Suasana alam yang asri dan sejuk membuat pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu di tempat ini. Untuk bisa memancing di wisata pingkal atau pinggir kali ini tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Cukup dengan mengeluarkan uang Rp30.000, pengunjung bisa sepuasnya memancing sekaligus menikmati suasana alam. Desa Pelumbangan memiliki luas total 655 hektar yang hampir 50%-nya merupakan wilayah hutan. Hutan-hutan yang ada di Desa Pelumbangan ini dibawa kepemilikan perhutani. Selain difungsikan sebagai kawasan hutan, masyarakat juga memiliki keterlibatan untuk mengelola lahan milik perhutani ini. Salah satunya adalah pemanfaatan untuk sektor pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh kelompok masyarakat setempat. Ini wisata alam, jadi wisata yang berbasis masyarakat. Jadi ini swadaya masyarakat, swadaya masyarakat. Ini yang dikelola paguyuban masyarakat. Jadi masyarakat sekitar hutan ini membentuk paguyuban mengelola wisata ini. Sejak kapan? Sejak bulan 3 tahun 2018. Awalnya kita kerja bakti, kita babat-babat, kita potong rumput. Setelah itu kita bikin warung-warung. Setelah itu beberapa yang dari pihak perhutani mendekat. Setelah itu kita bikin perjanjian kerja sama perhutani. Setelah itu berjalanlah wisata alam yang kita namakan Wana Wisata Jati Park. Inilah Jati Park, kawasan hutan jati yang kini disulap oleh Desa Pelumbangan menjadi lokasi wisata. Memasuki kawasan Jati Park, pengunjung disuguhi dengan suasana teduh di bawah rindangnya pepohonan jati. Teriknya sinar matahari tak mampu menembus rimbunan daun jati yang membuat suasana menjadi semakin sejuk.
Tidak hanya menawarkan tempat bersantai yang asri, Jati Park juga sering digunakan oleh pengelola untuk menampilkan pergelaran seni budaya tradisional. Selain Jati Park, masih ada lokasi wisata lain yang memanfaatkan kawasan hutan jati, yakni wisata Wonokitiran Jatiwalondo. Sesuai dengan namanya, di sini para pengunjung bisa melihat ratusan kitiran atau kincir yang terpasang hampir di semua titik. Kincir-kincir berputar seiring hembusan sepoi angin di hutan jati ini. Sejuknya suasana alam khas hutan jati banyak dimanfaatkan sebagai lokasi perkemahan. Untuk tempat karena satu jauh dari keramaian dan kita langsung terjun ke alam. Dan di Wonokitiran ini menurut kami tempat yang sangat efektif, untuk pengairan sangat memadai, untuk listrik juga memadai, tempat cukup luas, fasilitas alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah untuk kondisi selama kegiatan sangat mendukung. Selama dari kemarin pembukaan sampai hari ini tidak terjadi hujan. Menurut kami sangat mendukung sekali kegiatan di sini. Dan untuk tempat alhamdulillah aman, walaupun di bawah pohon jati tapi tidak ada tragedi pohon atau yang tumbang. Jadi cukup mendukung sekali untuk kegiatan di Klat Bantara SMK PGRI wingi. 5 selesai, 6 7 8. Ya, menurut saya sangat mendukung karena di sini juga tenang, tidak begitu berisik. Karena juga untuk peserta diklat itu kan juga perlu konsentrasi. Jadi di sini tuh sangat tenang. Karena dipilih di sini itu karena kita memang beberapa kali sudah di sini dan kita juga sudah merasakan kegiatan di sini itu poin plusnya lebih banyak daripada di tempat lain gitu. Memadai Kak, untuk fasilitas ada musola, kamar mandi juga ada. Lalu untuk tempat berkemah juga sangat lapang, luas. Untuk tempat istirahat juga sangat banyak. Sejumlah prestasi tingkat nasional telah diraih oleh desa yang terdiri dari 4 dusun ini. Selain mendapat status sebagai desa mandiri, Pelumbangan juga mendapat apresiasi sebagai desa cerdas. Tidak berhenti sampai di situ, Desa Pelumbangan terus bersolek agar pesonanya bisa membawa desa ini menjadi sebuah desa wisata. Nanti generasi milenial, generasi muda yang akan datang tidak perlu mencari pekerjaan di luar daerah, bahkan luar desa. Cukup di desa saja akan sudah bisa menghasilkan. Seperti itu, sehingga yang jelas tahun 2023 nanti pasti akan terbentuk di Podarwis yang potensinya desa akan ditingkatkan. Supaya harapan saya orang ke Desa Pelumbangan tidak hanya cukup 1 jam 2 jam, bahkan sampai 2 hari 2 malam, sehingga akan membangkitkan ekonomi yang ada di Desa Pelumbangan. Melihat tegaknya Candi Pelumbangan menjadi gambaran kemakmuran desa ini berabad-abad lalu. Kabupaten Blitar termasuk Desa Pelumbangan adalah wilayah yang penting di era Kerajaan Nusantara. Candi Pelumbangan menjadi gerbang lintas waktu yang melewati masa demi masa. Meskipun termakan usia, candi ini masih kokoh berdiri melintasi pasang surutnya zaman.
Gapura Plumbangan terbuat dari batu andesit yang berukuran panjang 4,5 meter, lebar 2,4 meter, dan tinggi 5,6 meter. Gapura Plumbangan sendiri memiliki bentuk berupa pintu gerbang paduraksa, yaitu atap atau puncaknya berbentuk kubus. Gapura Plumbangan memiliki sayap pada kanan kirinya. Pada bagian pintu gerbang tidak terpahatkan relief, hanya berupa pelipit-pelipit garis saja. Yang jelas desa Plumbangan itu berdirinya desa itu sangat lama sekali. Ada peninggalan sejarah yaitu Candi Plumbangan. Itu akan menunjukkan bahwa desa Plumbangan sangat beda dengan desa yang lain. Tidak ada duanya di Indonesia. Bahkan ada namanya Candi Plumbangan adalah ikonnya desa Plumbangan. Karena ketika era itulah desa Plumbangan sudah dikenal dengan desa yang tadi Gemah Limpah Lojinawi, sehingga banyak raja-raja yang singgah di desa Plumbangan ini. Menggali kembali sejarah bukan berarti larut dalam kejayaan di masa lalu. Alih-alih berdiam diri, masyarakat desa Plumbangan memilih untuk menyingsingkan lengan baju. Bekerja untuk membangun desa lebih maju. Sejarah kebesaran masa lalu tidak hanya sekedar cerita pengantar tidur anak turun-temurun, tapi menjadi motivasi bagi generasi kini. Pun modal besar untuk memakmurkan setiap individu yang berpijak di bumi Plumbangan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu meninggalkan desa untuk bekerja, karena dari Plumbangan mereka sudah bisa sejahtera. Keberadaan Candi Plumbangan yang masih berdiri kokoh menjadi bukti bahwa masyarakat desa Plumbangan di Kecamatan Dokoh, Kabupaten Blitar, Jawa Timur memiliki tekad dalam menjaga peninggalan dan juga warisan leluhur. Meskipun sudah berabad-abad lamanya, namun Candi Plumbangan mampu memberikan dampak bagi pembangunan perekonomian masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Peninggalan situs sejarah yang didukung dengan lanskap dan potensi yang ada, Desa Plumbangan tidak hanya siap menjadi desa mandiri dan cerdas, tetapi menjadi desa wisata. Ayo balik deso, ayo bangun deso.